Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tutorial menanam lombok yang baik supaya bisa menghasilkan barang yang berkualitas. Di video kali ini saya akan memberitahu langkah-langkah untuk cara pemupukan lombok itu sendiri. Dan pemupukan itu sendiri guys, sebetulnya dia cuma menggunakan pupuk Ponska sama SP ya. Cuma kalau SP itu kan dia kan kalau misalkan disebar begitu nggak bisa langsung hancur dia. Jadi kalau misalkan saya mupuk lombok, saya pasti rendam dulu itu pupuk dengan air. Setelah berapa minggu baru saya pupukin dengan campuran SP. Kalau sudah untuk pertumbuhan yang lombok sudah berbuah begini, biasanya dia pemupukannya interval 15 hari sekali. Tergantung sama kondisi daunnya ya. Kalau misalkan daunnya itu sudah agak-agak berwarna kuning begitu, berarti dia tandanya udah minta dipupuk kembali. Berbeda lagi kalau misalkan lombok masih kecil, masih dari pertama ditanam, dia pupuknya menggunakan pupuk urea, pupuk pertumbuhan ya. Soalnya dia akan masa pertumbuhan dari kecil menjadi besar, dia harus menggunakan pupuk urea. Nah, nanti kalau misalkan sudah mendekati dia ini mau timbul bunga, buah, sama sudah ada yang merah sedikit-sedikit, baru dia pupuknya diganti Ponska sama SP. Sebelum ditanami lombok ini dulu pernah saya tanami jagung. Ini bisa dilihat batang-batangnya jagung masih ada sisa, belum saya bersihin karena kemarin itu kan banyak kan di sini anak-anak yang bermain layang-layang, jadi memang saya sengajakan nggak saya bersihin supaya buat pelindung. Jadi kalau misalkan ada pelindungnya begini kan mereka nggak berani terbangin layang-layang di sini, pasti kalau jatuh pasti rusak layangannya. Kebetulan ini lombok saya sendiri ya, lombok yang sawahnya dekat rumah, ladangnya dekat rumah, nggak jauh, sekitar 50-an meter lah dari rumah. Dan saya mau menjelaskan juga kalau misalkan lombok seluas ini cuma saya mau habiskan benih sekitar 5.500 sampai 6.000 bibit lah.
Ini lomboknya udah ada yang merah-merah. Pertumbuhannya lumayan bagus. Semoga hasilnya nanti panennya bisa melimpah dan memuaskan ya. Nah, saya akan menjelaskan juga untuk cara-cara pengobatan lombok ini sendiri supaya terhindar dari cacar. Biasanya lombok itu kan musuh terberatnya kan di cacar ya. Kalau misalkan lombok sudah terkena serangan cacar, bisa dipastikan lombok itu nggak bisa laku dijual. Ya, ini ada cacarnya guys. Ya, cacarnya seperti ini kurang lebihnya. Untuk pengendalian cacar itu sendiri biasanya disemprot pakai fungisida, antrakol, sama campuran kabrio bubuk. Nah, untuk penyemprotan itu sendiri dia biasanya, kalau saya sih sehabis panen begitu, sehabis metik, besoknya saya semprot. Untuk seluas lombok yang sepertiga hektar ini mungkin membutuhkan sekitar 3 tangki ya. 3 tangki itu sudah rata lah. Tapi bisa juga tergantung sama kebutuhan dari lombok itu sendiri. Kalau misalkan suka penyemprotan yang agak tebal sedikit supaya cacarnya itu berhenti bersih, dia bisa sampai 4 tangki. Dan tergantung juga sama cuaca. Ini kan posisinya cuacanya kan cuaca panas, jadi penyemprotannya itu sendiri 1 minggu 1 kali. Kalau saya pernah kemarin nanam lombok di tempat yang berbeda ya, itu waktu musimnya musim penghujan. Itu saya semprot sekitar 1 minggu 2 kali dengan fungisida yang ya lumayan banyak lah. Tapi alhamdulillah penyakit cacarnya bisa ditanggulangi. Ya, ini cacarnya ya. Seperti ini. Bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman bisa mempraktekkan nanti di rumah, di sawahnya teman-teman sendiri. Lombok kalau misalkan buahnya sudah model-model begini, ini pasti dia rentan sekali ya terhadap genangan-genangan air yang melebihi kapasitas begitu. Jadi usahakan kalau misalkan nanam lombok itu dia menggunakan media tanah yang agak tinggi.
bisa dikatakan kayak model orang kalau misalkan menanam melon. Nah dia itu lahannya kan agak tinggi. Nah itu sangat pas untuk ditanami lombok pada musim penghujan. Ini dulu juga lahan ini sebelum saya tanami lombok, teman-teman juga pernah saya tanami melon. Setelah saya tanami melon, saya tanami lombok, terus tengahnya itu saya kasih jagung supaya buat pelindung jagungnya itu, pelindung lomboknya itu agar tidak selalu terkena paparan sinar matahari. Kan lomboknya kan masih kecil, masih baru pertama kali ditanam, jadi masih membutuhkan hawa-hawa yang sejuk dan terhindar dari panas. Tapi kalau sudah segini kena panas pun nggak apa-apa, soalnya kan lomboknya kan sudah besar, udah tinggi, udah terbiasa sama panas-panas. Saya juga mau ngasih tahu teman-teman, kalau misalkan nanam lombok itu juga ya, biasakan kalau misalkan nanam itu lahannya itu lahan yang bersih. Maksudnya bersih itu terhindar dari hama-hama tanaman-tanaman lain yang mengganggu, contohnya rumput begitu. Jadi ketika lombok itu sudah mulai masa pertumbuhan, dia itu pasti pertumbuhannya akan terganggu sama tanaman-tanaman parasit yang ada di bawahnya. Contohnya kayak rumput-rumput seperti ini, dia harus dicabut supaya nanti ketika lombok itu dipupuk, dia tidak mengganggu pupuk itu untuk diserap oleh lombok itu. Jadi bisa maksimal ya penyerapan pupuk, antara pupuk ke lombok ya, penyerapannya bisa maksimal dan pertumbuhannya bisa bagus. Ya ini lomboknya. Ya ini ada cacarnya, 1-2 ada, tapi ya sedikit lah, nggak banyak. Ini saya kasih perangkap lalat buah ya, supaya kalau misalkan lalat buahnya itu ada di sekitaran sini, dia bisa mencium bau perangkap ininya menyangkat. Ketika dia nanti menempel ke sini, pasti dia akan terperangkap dan mati di situ. Dia kena. Ini ada beberapa yang kena ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya video ini lebih berkembang. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.